Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah farmakoterapi gangguan gastrointestinal, yaitu Ibu Ii Sukmawati. Di sini saya sebagai presentator pertama, yaitu Nabila Nurjanati Fauzia, kelompok 7, yang akan membahas terkait penyakit konstipasi dengan kedua rekan saya, yaitu Titin Juliastari dan Rindi Winata. Nah, apa sih itu konstipasi? Konstipasi adalah gangguan pada sistem pencernaan yang ditandai dengan kesulitan atau ketidaknyamanan dalam buang air besar yang dapat berupa: pertama, frekuensi buang air besar kurang dari 3 kali per minggu; kedua, tinja keras dan kering; ketiga, kesulitan mengeluarkan tinja atau mengejun berlebihan; keempat, perasaan tidak tuntas setelah buang air besar; kelima, sensasi penyumbatan atau obstruksi pada rektum. Konstipasi dapat bersifat akut kurang dari 3 bulan atau kronis lebih dari 3 bulan dengan gejala persisten. Yang kedua, ada patofisiologi. Proses normal defekasi. Defekasi normal melibatkan koordinasi kompleks antara lain. Yang pertama itu peristaltik kolon untuk mendorong feses. Kedua, relaksasi sphincter anal internal involunter. Relaksasi sphincter anal eksternal volunter. Koordinasi otot dasar panggul. Mekanisme patofisiologi konstipasi yaitu yang pertama, gangguan motilitas kolon. Yang pertama, transit lambat yaitu penurunan kontraksi propulsif kolon. Yang kedua, hipomotilitas, berkurangnya gerakan peristaltik. Yang ketiga, dismotilitas, gangguan koordinasi kontraksi otot kolon. Lalu ada gangguan defekasi. Yang pertama itu disfungsi dasar panggul, gagal relaksasi atau kontraksi paradoksal otot puberektalis. Lalu selanjutnya gangguan defekasi. Yang pertama itu disfungsi dasar panggul, yaitu gagal relaksasi atau kontraksi paradoksal otot puborektalis. Yang kedua, anismus, kontraksi involunter sphincter anal eksternal saat defekasi. Lalu yang ketiga ada rektosel, yaitu penonjolan dinding rektum ke vagina. Lalu selanjutnya ada perubahan konsistensi feses. Yang pertama, dehidrasi feses, yaitu absorpsi air berlebihan di kolon. Lalu yang kedua ada pengerasan tinja, itu terjadi akibat transit yang lambat. Terus selanjutnya ada perubahan mikrobiota usus, yaitu dysbiosis yang mempengaruhi motilitas. Lalu selanjutnya ada klasifikasi. Nah, klasifikasi itu ada beberapa bagian. Yang pertama berdasarkan durasi. Nah, berdasarkan durasi yaitu konstipasi akut akan terjadi kurang dari 3 bulan, yaitu osen mendadak yang biasanya ada faktor pencetus yang jelas respon baik terhadap terapi. Lalu konstipasi kronis itu lebih dari 3 bulan, gejala persisten dan berulang, memerlukan evaluasi mendalam, terapi jangkanya panjang. Yang kedua, berdasarkan etiologi, yaitu terdapat konstipasi primer atau fungsional, yang dimana ada normal transit constipation, yaitu transit kolon normal, gangguan pada rektum atau anus. Yang kedua, slow transit constipation, yaitu gangguan motilitas kolon secara keseluruhan. Lalu ada pelvic floor dysfunction, yaitu gangguan koordinasi otot dasar panggul. Lalu selanjutnya ada konstipasi sekunder, yaitu akibat penyakit sistemik atau efek samping obat-obatan, lalu kelainan struktural usus. Lalu selanjutnya ada berdasarkan kriteria Roma 4, yaitu konstipasi fungsional bila memenuhi kriteria. Yang pertama, minimal 2 dari gejala berikut dalam 25% defekasi, yaitu mengejun berlebihan, feses keras atau bergumpal, lalu sensasi tidak tuntas, dan selanjutnya itu sensasi obstruksi anorektal dan manuver manual untuk memfasilitasi defekasi. Nah, feses lunak jarang terjadi tanpa laksatif, tidak memenuhi kriteria irritable bowel syndrome atau IBS. Nah, selanjutnya ada etiologi. Yang pertama itu faktor gaya hidup. Nah, yang pertama itu ada diet, rendah serat, kurang dari 25 gram per hari, kurang asupan cairan,
konsumsi makanan olahan berlebihan, diet tinggi lemak dan protein. Lalu yang kedua ada aktivitas fisik, yaitu gaya hidup sedentari, kurang olahraga, imobilitas berkepanjangan. Selanjutnya ada kebiasaan defekasi. Nah, yaitu menahan keinginan buang air besar, lalu kurang waktu untuk defekasi, dan toilet training yang tidak tepat. Lalu ada faktor obat-obatan. Nah, obat-obatan tersebut yaitu analgesik, yaitu opioid seperti morfin, kodein, fentanyl, dan NSAID. Selanjutnya ada obat-obatan antidepresan, yaitu trisiklik antidepresan atau SSRI. Lalu ada obat kardiovaskular. Nah, itu ada kalsium channel blocker, lalu beta blocker, dan diuretik. Nah, ada obat-obat lainnya juga seperti antikolinergik, antasida atau aluminium dan kalsium, lalu ada antikonvulsan dan suplemen besi. Selanjutnya ada penyakit sistemik, yaitu ada gangguan endokrin. Nah, pada gangguan endokrin ini terdapat beberapa bagian, yaitu hipotiroidisme, diabetes mellitus, hiperparatiroidisme, sindrom Cushing. Lalu ada gangguan neurologis, yaitu penyakit Parkinson, multiple sclerosis, stroke, cedera medula spinalis, neuropati diabetik. Nah, gangguan psikiatri itu ada terjadi karena depresi, gangguan makan atau anoreksia nervosa, dan demensia. Selain itu ada kelainan struktural, yaitu obstruksi mekanis. Yang pertama, tumor kolorektal, struktur pasca operasi, hernia, dan volvulus. Selanjutnya yaitu ada komplikasi. Jika konstipasi tidak ditangani, bisa menimbulkan beberapa komplikasi. Di antara lainnya yaitu ada wasir atau hematoroid karena mengajan terlalu keras saat buang air besar. Yang kedua yaitu fisura ani, luka di sekitar anus akibat feses keras. Yang ketiga yaitu infeksi feses, penumpukan feses yang keras di rektum yang sulit dikeluarkan. Yang keempat yaitu prolaps rektum, bagian dari rektum keluar dari anus, bagian dari rektum yang keluar dari anus akibat mengajan berulang. Yang kelima yaitu penurunan kualitas hidup seperti rasa tidak nyaman, kembung, nyeri perut, dan gangguan psikologis. Selanjutnya yaitu ada pengobatan farmakologi. Beberapa golongan obat pencahar yaitu laksatif yang digunakan yaitu yang pertama yaitu bulk forming atau bulk forming laxatifus seperti psilium untuk meningkatkan volume feses. Yang kedua yaitu osmotik laksatif seperti laktulosa atau PEG untuk menarik air ke usus. Yang ketiga yaitu stimulan atau iritan seperti bisakodil, sena untuk merangsang gerakan usus. Yang keempat yaitu pelunak feses atau emolien seperti dopusat natrium. Yang keenam yaitu lubrikan seperti minyak mineral untuk melumasi feses agar mudah keluar. Selanjutnya yaitu ada mekanisme kerja obat konstipasi. Yang pertama yaitu obat psilium. Psilium datang membawa kemampuan menyerap air. Seperti spons, ia masuk ke usus dan menarik air. Ia masuk ke usus dan menarik air sebanyak-banyaknya ke dalam feses. Feses pun menjadi lebih besar dan lembut. Untuk usus besar yang awalnya malas bergerak menjadi terangsang karena volume feses meningkat. Maka gerakan usus pun kembali aktif dan feses bisa keluar dengan mudah. Yang kedua yaitu obat laktulosa.
Berbeda dengan psilium, laktulosa tidak diserap oleh tubuh. Ia terus berjalan ke usus besar dan di sana ia bertemu bakteri baik yang mengubah menjadi asam. Akibatnya, suasana di usus menjadi lebih asam dan banyak air tertarik ke dalam rongga usus. Feses pun menjadi lebih lunak dan rasa sembelit mulai mereda. Yang ketiga yaitu obat bisakodil. Bisakodil punya cara ekstrim, ia masuk ke usus dan langsung ke syaraf-syaraf di dinding usus. Usus yang tadinya lamban menjadi terkejut dan mulai bergerak lebih cepat, mendorong feses keluar. Meski cepat, bisakodil perlu digunakan dengan hati-hati agar usus tidak menjadi terlalu tergantung pada obat tersebut. Yang keempat yaitu dokusat. Si pelunak dokusat tidak menarik air atau mengubah usus. Ia hanya menurunkan tegangan permukaan feses, yang artinya ia membantu air dan lemak lebih mudah masuk ke feses sehingga yang keras bisa menjadi lebih lunak. Obat ini cocok untuk pasien yang tidak boleh mengejan dan atau seperti pasca operasi dan ibu hamil. Yang kelima yaitu PEG atau polyethylene glycol, datang dengan tugas mempertahankan air di dalam usus. Ia mencegah air diserap kembali oleh tubuh sehingga feses tetap lembab dan tidak kering. Dengan begitu, perjalanan feses menjadi lebih lancar sampai keluar. Selanjutnya yaitu dosis obat. Dosis bisa bervariasi tergantung usia, kondisi pasien, dan anjuran dari dokter. Yang pertama yaitu obat psilium, 3,4 gram 1-3 kali sehari dicampur dengan air. Yang kedua, laktulosa 15-30 ml per hari, bisa ditingkatkan hingga 60 ml per hari. Yang ketiga yaitu bisakodil oral 5-10 mg sekali sehari. Bisakodil suppositoria 10 mg rektal dokusat. Yang keempat yaitu natrium 100-300 mg per hari dalam dosis terbagi. Yang kelima yaitu PEG 17 gram dilarutkan dalam 240 ml air sekali sehari. Selanjutnya yaitu pengobatan non-farmakologi. Perubahan gaya hidup seperti meningkatkan asupan serat 20-30 gram per hari dari buah, sayur, gandum utuh. Cukup cairan 2 liter air per hari. Aktivitas fisik jalan kaki, olahraga ringan yang rutin. Kebiasaan buang air besar yang baik, jangan menunda dorongan buang air. Buang air pada waktu yang tepat seperti pagi hari atau bangun tidur. Posisi jongkok atau gunakan bangku kaki saat duduk di toilet. Manajemen stres dan relaksi. Selanjutnya yaitu pencegahan konstipasi. Yang pertama, konsumsi makanan kaya serat seperti sayur, buah, dan biji-bijian untuk memperlancar buang air besar. Yang kedua, minum air putih cukup minimal 8 gelas sehari agar tinja tidak keras. Yang ketiga, rutin berolahraga untuk membantu pergerakan usus. Yang keempat, jangan menunda-nunda buang air besar. Dan yang terakhir, kurangi stres karena dapat mengganggu sistem pencernaan. Selanjutnya, penyerahan obat atau pengelolaan konstipasi. Awalnya, pengobatan berupa perubahan gaya hidup dan asupan serat. Jika tidak cukup, dokter memberikan obat pencahar seperti laksatif sesuai kondisi. Obat bisa dalam bentuk oral ataupun enema dengan dosis yang dianjurkan oleh dokter. Tidak disarankan menggunakan pencahar secara berlebihan tanpa pengawasan medis untuk menghindari ketergantungan. Selanjutnya yaitu penggolongan konstipasi.
Yang pertama, konstipasi fungsional terjadi tanpa kelainan struktural, biasanya karena gangguan motilitas usus atau kebiasaan diet. Ini menyebabkan kurangnya serat, kurangnya cairan, dan jarangnya olahraga. Yang kedua, konstipasi obstruktif disebabkan adanya sumbatan di saluran pencernaan seperti tumor atau penyumbatan usus. Yang ketiga, konstipasi kronis berlangsung selama lebih dari 3-4 minggu, melibatkan gangguan saraf atau motilitas usus. Dan ada juga penggolongan lain berdasarkan transit tinjanya seperti transit normal, transit lambat, dan gangguan saluran pencernaan. Selanjutnya yaitu efek samping obat berdasarkan penggolongannya. Yang pertama, laksatif osmotik, menarik air ke usus agar tinja lunak, contohnya lakulosa, memiliki efek samping seperti diare dan juga perut kembung. Yang kedua, laksatif stimulan, merangsang gerakan usus, contohnya bisakodil, memiliki efek samping seperti nyeri perut, diare, dan juga mual. Yang ketiga, laksatif bulk forming, menambah volume tinja dengan menyerap air, contohnya metil selulosa, memiliki efek samping seperti perut kembung, sakit perut, dan juga kram. Dan yang terakhir, laksatif lubrikan, melumas usus agar tinja mudah keluar, contohnya minyak mineral, memiliki efek samping yang jarang tetapi bisa mengganggu penyerapan vitamin jika dipakai lama. Nah, di sini ada contoh studi kasus. Seorang pasien dewasa dengan konstipasi kronis akibat pola makan rendah serat dan juga kekurangan cairan. Dokter meresepkan laktulosa sebagai laksatif osmotik dengan dosis awal 10-20 mg per oral 1 kali sehari. Dapat ditingkatkan hingga 40 mg jika diperlukan untuk membantu melembutkan tinja dan juga merangsang BAB. Jika belum efektif, obat stimulan seperti bisakodil diberikan 5-15 mg per oral sekali sehari, maksimal 30 mg. Pasien diingatkan tidak menggunakan pencahar stimulan secara rutin untuk menghindari efek samping seperti nyeri perut dan juga diare, tetapi dapat dikombinasikan dengan meningkatkan asupan serat, cairan, dan juga olahraga rutin. Mungkin sekian pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.